Anak yatim yang menyumbangkan mukena dan sarung untuk musola memiliki ladang pahala. Lena duduk di pelataran rumah kayu mungil yang mulai menghitam karena usia. Ujung jarinya menggenggam buku tulis bekas yang telah memudar sampulnya. Ia menunduk, menatap selembar halaman yang penuh dengan coretan angka, mencoba menyelesaikan tugas yang diberikan Bu Tuti di madrasah tadi pagi. Hembusan angin sore membawa harum kayu bakar dari dapur tetangga dan desir dedaunan dari pohon mangga yang berdiri kokoh di halaman sebelah. Di balik keriuhan alam yang tenang itu, Lena hidup dalam sunyi yang telah lama ia peluk sejak kepergian kedua orang tuanya. Ayahnya wafat karena kecelakaan saat mengantar hasil panen ke kota, dan ibunya menyusul beberapa bulan kemudian akibat penyakit paru-paru yang lama diderita. Sejak saat itu, Lena tinggal bersama neneknya yang renta dan kini lebih banyak terbaring karena rematik yang makin parah. Tetangganya sering memuji Lena sebagai anak yatim yang tangguh. Usianya baru 10 tahun, tetapi caranya menyapu halaman, mencuci pakaian, dan memasak bubur untuk neneknya menunjukkan kedewasaan yang tidak biasa. Ia juga tidak pernah mengeluh. Bahkan saat hari-hari berjalan tanpa bekal ke madrasah, Lena tetap datang paling pagi dan pulang paling akhir. Ia selalu duduk di depan, mencatat setiap kata yang disampaikan guru dengan rapi dan penuh semangat. Di desa kecil tempat Lena tinggal, ada sebuah musola mungil yang berdiri di pinggir sawah. Musola itu telah ada sejak zaman kakek buyut mereka. Atap sengnya mulai berkarat, dan sajadahnya sudah penuh tambalan. Disitulah Ustadz Arman mengajar mengaji setiap sore. Ia dikenal sebagai ustadz muda yang ramah, bijaksana, dan penuh kasih. Anak-anak kampung sangat menyukainya karena caranya mengajar tidak membosankan. Ia sering menggunakan kisah-kisah sederhana yang menyentuh hati untuk menanamkan nilai-nilai agama. Lena adalah salah satu santri yang paling rajin. Meski harus berjalan kaki sejauh 2 kilometer, ia tidak pernah absen. Mukena yang ia gunakan sudah lusuh, warnanya memudar dan ada tambalan kecil di bagian dagu. Tapi Lena tidak peduli. Baginya, mukena itu bukan sekadar kain, tapi peninggalan terakhir dari ibunya. Ia selalu memakainya dengan rasa hormat dan rindu. Suatu sore, setelah selesai mengaji, Ustadz Arman mengumumkan bahwa musola akan direnovasi sedikit demi sedikit. Kita ingin musola ini menjadi tempat yang lebih nyaman untuk semua. Bukan hanya tempat sholat, tapi tempat anak-anak belajar, tempat berbagi ilmu dan kebahagiaan. Ucapnya di depan para santri dan warga yang datang. Lena mendengarkannya dengan penuh perhatian. Ia tidak tahu bagaimana cara membantu, tetapi hatinya tergugah. Dalam perjalanan pulang, ia terus memikirkan ucapan Ustadz Arman. Malam itu, ia membuka kotak kecil berwarna biru muda yang ia sembunyikan di bawah lipatan pakaian. Isinya adalah 2 lembar sarung dan 1 mukena lama milik ibunya yang telah ia cuci bersih dan lipat rapi. Kalau musola butuh, mungkin ini bisa dipakai, gumamnya sambil memeluk kotak itu erat. Namun, Lena belum berani bicara. Ia merasa malu, takut pemberiannya dianggap tak seberapa. Ia pun menunda dan menunggu waktu yang tepat. Sementara itu, suasana di desa mulai semarak dengan semangat gotong royong. Para warga bahu-membahu membawa batu, pasir, dan semen. Anak-anak membantu menyapu halaman dan menata sandal. Lena ikut membersihkan kamar wudhu, walau ia harus mencuci 2 ember sendiri karena warga lain sudah sibuk. Ia menikmati kebersamaan itu, meski dalam dia masih menyimpan keinginan untuk memberi sesuatu yang berarti. Ustadz Arman memperhatikan Lena dari kejauhan. Ia tahu anak itu istimewa. Beberapa kali ia melihat Lena membantu tanpa diminta. Bahkan ketika anak-anak lain sudah pulang, Lena masih mengelap dinding musola yang berdebu. Ada ketulusan yang terpancar dalam sikapnya, dan itu membuat Ustadz Arman merasa Lena adalah cahaya kecil yang Allah kirimkan ke desa mereka. Beberapa hari kemudian, musola mulai tampak lebih bersih dan nyaman. Lantai yang dulu retak kini sudah tertutup semen baru. Ket putih di dinding menambah kesan segar. Namun, sajadah dan perlengkapan sholat masih sangat terbatas. Ustadz Arman pun memasang pengumuman kecil. Jika ada yang ingin menyumbang mukena, sarung, atau perlengkapan lain, musola sangat membutuhkan. Lena membacanya dengan hati berdebar. Malam harinya,
Ia kembali membuka kotak biru itu. Kali ini, ia tidak hanya memandangi isinya. Ia menarik napas panjang, lalu menulis sepucuk surat kecil yang dilipat dan diselipkan di antara mukena dan sarung. Keesokan paginya, Lena berjalan ke musola lebih awal. Saat tidak ada orang, ia meletakkan kotak biru itu di dekat mimbar. Langkahnya ringan, walau hatinya penuh getar. Ia tidak ingin diketahui, tidak ingin dipuji. Baginya, ini hanya caranya mengungkap cinta kepada Allah dan ibunya yang sudah tiada. Ketika Ustadz Arman menemukan kotak itu, ia tertegun, membuka isinya, lalu membaca surat kecil yang tertulis dengan tinta biru. Untuk musola tercinta, maaf hanya ini yang saya punya. Semoga bisa bermanfaat. Dari Lena. Air mata Ustadz Arman menggenang. Ia tidak langsung mengatakan kepada siapapun siapa yang memberikan kotak itu, tetapi ia menyimpan surat itu dengan hati yang penuh haru. Baginya, pemberian Lena jauh lebih besar daripada 1000 kain baru. Sebab, yang diberikan adalah cinta, keikhlasan, dan warisan kasih yang tidak ternilai. Di ujung dusun yang jarang tersentuh perhatian, berdiri sebuah musola kecil dengan tembok-tembok yang mulai mengelupas warnanya. Musola Nurul Iman. Begitu masyarakat menyebutnya. Nama yang besar untuk bangunan sekecil itu, tapi di balik segala keterbatasan fisik yang dimilikinya, tempat itu masih menjadi satu-satunya cahaya rohani bagi warga sekitar. Pagi itu, hujan rintik-rintik membasahi tanah becek di sekitar halaman musola. Air menetes dari sela-sela atap yang sudah lapuk dimakan usia. Suara tik, 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 terdengar dari sudut musola, di mana ember plastik tua menampung tetesan dari atap bocor. Seolah menjadi musik pengiring kesunyian pagi, tetesan itu terus jatuh tanpa henti. Sajadah yang biasa digelar di tengah ruangan kini digulung dan disisihkan karena rembesan air mulai merambat hingga ke lantai bagian dalam. Ustadz Arman duduk bersila di sudut ruangan. Matanya menerawang menatap langit-langit yang mulai menghitam karena jamur. Lelaki parubaya itu sudah lama menyadari bahwa musola ini tak lagi sekuat dulu. Usia bangunannya nyaris 3 dekade. Namun selama itu pula belum pernah ada renovasi besar-besaran. Satu persatu jamaah datang untuk sholat duha. Lena tiba lebih awal dari biasanya. Di tangannya tergenggam kantong plastik yang berisi buku tulis dan Al-Quran miliknya. Ia meletakkannya di atas rak kayu reot yang sudah miring dan hampir patah di bagian ujung. Suara kayu berderit pelan saat disentuh, seakan memberi peringatan bahwa usianya tak akan lama lagi. Lena duduk di saf paling belakang, memandangi mukena-mukena yang digantung di sudut ruangan. Sebagian sudah robek di bagian kepala, sebagian lainnya warnanya telah pudar. Bahkan salah satu di antaranya masih lembab karena digunakan di sholat sebelumnya. Di sebelah mukena-mukena itu, terdapat beberapa sarung yang diletakkan seadanya di atas rak bambu. Warnanya kusam, benangnya terurai. Sarung-sarung itu menjadi rebutan anak laki-laki setiap waktu sholat. Mata Lena tertegun saat melihat 2 anak lelaki yang lebih muda darinya berdiri di dekat rak sarung, saling menunggu giliran. Salah satunya tampak kedinginan, menggigil sambil memeluk tubuhnya sendiri. Waktu asyar masih beberapa menit lagi, namun mereka sudah berdiri sejak lama. Rupanya hanya 1 sarung yang kering dan layak dipakai hari itu. Sisanya basah karena semalam sempat dipakai di waktu hujan deras. Lena, mari bantu ibu membersihkan lantai ini. Suara Ustadz Arman memanggil pelan dari sisi timur musola. Gadis itu segera berdiri dan menghampiri. Bersama beberapa santri perempuan lainnya, ia mulai mengepel lantai musola dengan kain pel yang sudah pudar. Bau ape kadang tercium saat kainnya direndam di ember tua, namun tak ada yang mengeluh. Semuanya paham. Ini adalah bentuk cinta mereka pada rumah ibadah satu-satunya di kampung itu. Sambil bekerja, Lena sesekali mencuri pandang ke arah mukena-mukena yang tergantung itu. Hatinya mulai merasa sesak. Ia mengingat bagaimana dirinya sendiri sering tak kebagian mukena. Beberapa kali ia harus memakai mukena yang basah. Bahkan pernah mendapati mukena yang robek bagian bawahnya tersangkut di kaki saat ia ruku. Waktu itu ia hanya bisa tertunduk malu, menahan air mata sambil tetap berusaha khusyuk. Ustadz, Lena memberanikan diri bertanya, apakah musola ini tidak bisa diperbaiki, atau setidaknya membeli mukena dan sarung yang baru?
Ustadz Arman menghentikan sapu yang dipegangnya, memandang Lena dengan wajah sabar namun lelah. Kita pernah coba, Nak, tapi pengajuan bantuan ke desa belum ditanggapi. Warga sendiri, ya, mereka juga sedang kesulitan. Beberapa bahkan belum bisa bayar iuran listrik bulan ini. Lena mengangguk pelan. Ia tahu kehidupan di kampungnya tidak mudah. Ayahnya meninggal 3 tahun lalu. Dan sejak itu ibunya menjadi tulang punggung keluarga dengan berjualan gorengan di depan sekolah dasar. Pendapatan mereka pas-pasan, hanya cukup untuk makan dan sesekali membeli buku sekolah jika benar-benar diperlukan. Namun, Lena tidak bisa berhenti memikirkan wajah 2 anak yang berdiri tadi. Ia tahu mereka sama-sama anak petani buruh harian. Jika bukan karena musola ini, mereka mungkin tak pernah belajar mengaji atau mengenal sholat berjamaah. Sepulang dari musola, Lena berjalan perlahan menyusuri jalan setapak yang basah. Di dalam pikirannya, gambaran mukena robek dan sarung usang itu terus muncul. Ia tiba di rumah, menyapa ibunya yang sedang menggoreng tahu di atas tungku batu. "Ibu," Lena berkata lirih, "kalau Lena mau bantu musola, boleh ya?" Ibunya memalingkan wajah, menatap anak gadisnya dengan alis terangkat. "Bantu seperti apa maksudmu, Nak?" Lena ingin kasih mukena baru, juga sarung. Tapi Lena nggak tahu bagaimana caranya. Perempuan itu terdiam sejenak, kemudian meletakkan sodet di atas nampan. Ia tahu anaknya bukan tipe yang bicara sembarangan. Ia paham, sejak kecil Lena punya hati yang lembut. "Kita bukan orang kaya, Lena," ucapnya pelan. "Tapi kalau niatmu baik, Allah pasti tunjukkan jalan." Malam itu Lena duduk sendiri di sudut kamar. Ia membuka lemari kayu kecil peninggalan ayahnya. Di dalamnya ada sebuah kantong plastik biru tua, tempat ia menyimpan uang receh dari sisa jajan dan bantuan tetangga setiap kali hari raya. Jumlahnya belum banyak, tapi Lena selalu merasa kantong itu adalah hartanya yang paling berharga. Ia menyimpannya dengan hati-hati, berharap suatu hari bisa membeli buku pelajaran atau mungkin sepatu baru. Namun kali ini hatinya tergerak untuk hal yang berbeda. Ia membayangkan senyum anak-anak itu jika mereka bisa memakai sarung bersih dan kering. Ia membayangkan para ibu yang bisa sholat dengan mukena yang harum dan utuh. Lena memejamkan mata. Ia tahu, keputusan ini tidak mudah. Tapi ia merasa bahwa ini adalah saatnya menggunakan hartanya untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sementara itu, di musola, Ustadz Arman duduk bersandar di dinding kayu. Ia menatap rak Al-Quran yang mulai rapuh. Dalam hati, ia berharap masih ada cahaya yang bisa menerangi musola kecil itu. Sore itu langit agak mendung, tapi anak-anak tetap berdatangan ke musola kecil di ujung desa. Suara langkah kaki kecil berlarian di pelataran musola, diselingi tawa dan celoteh polos yang tak pernah gagal menghidupkan suasana. Lena datang sedikit lebih awal, seperti biasanya. Ia membawa sebotol air wudhu yang baru ia isi dari rumah, dan selembar sajadah kecil yang sudah mulai memudar warnanya. Begitu masuk ke dalam musola, ia melihat beberapa anak perempuan tengah duduk melingkar sambil mencoba melipat mukena yang terlihat sudah tipis dan lusuh. Ada mukena yang tali kepalanya sudah putus, dan ada pula yang warnanya berubah menjadi kusam keabu-abuan. Lena bergabung dengan mereka, menyapa satu persatu dengan senyum ramah. "Lena, mukenanya masih bau ya?" bisik Halimah pelan, sambil memegangi ujung mukena yang ia coba kenakan. Lena menoleh, lalu tersenyum tipis. "Iya, mungkin karena sering dipakai dan jarang dijemur." "Kenapa nggak dicuci, ya?" tanya Nisa dengan polos, menggigit bibirnya sambil menahan tawa kecil. "Kayak baju habis olahraga, baunya kayak gitu." Anak-anak tertawa. Tidak ada maksud mengejek, hanya suara jujur dari anak-anak yang tumbuh dalam kejujuran dan kepolosan. Lena ikut tertawa kecil, meski dalam hatinya ada perasaan lain yang mengendap. Di sisi musola, beberapa anak laki-laki juga tengah saling berebut sarung. Satu sarung berwarna coklat robek di bagian pinggirnya, membuat salah satu ujungnya harus diikat dengan simpul besar. "Cepetan dong, ini sarungnya bolong," teriak Bayu sambil mencoba menyembunyikan kakinya yang terlihat dari robekan sarung. "Gue duluan." "Lo udah pakai kemarin," balas Damar.
ikut menarik sarung yang sama dari sisi lain. Akhirnya mereka sepakat bergantian. Yang satu menunggu sambil duduk di pojok, sedangkan yang lain memimpin ikamat dengan sarung yang menggantung tak rapi. Lena hanya bisa menatap mereka dari kejauhan. Dalam hatinya ada perasaan haru yang ia coba sembunyikan. Ia tahu musola ini bukanlah tempat yang mewah, tapi menjadi tempat berlindung bagi banyak jiwa yang sedang belajar mengenal Tuhan. Ia pun tahu bahwa tidak semua orang bisa membantu, termasuk dirinya. Tapi setiap kali melihat celoteh anak-anak yang bergantian memakai mukena dan sarung usang itu, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Setelah sholat maghrib berjamaah selesai, Lena pulang lebih dahulu. Jalan setapak yang sempit diapi tanaman liar di kiri kanan terasa lebih sunyi malam itu. Angin bertiup pelan membawa bau tanah basah. Langkah Lena melambat. Ia tak langsung pulang. Di ujung jalan dekat pohon mangga, ia duduk sebentar. Celoteh anak-anak tadi masih terngiang di telinganya. Pikirannya melayang pada celengan kecil berbentuk ayam yang ia sembunyikan di balik rak baju. Itu satu-satunya tempat ia menyimpan uang receh sisa jajanan sekolah. Uang itu ia kumpulkan selama hampir setahun, kadang dari uang jajannya, kadang dari menjual kerajinan kertas lipat yang ia buat sendiri. Ia pernah mencoba membuat bunga dari kertas bekas majalah, lalu menjualnya pada tetangga yang hendak menghias ruang tamu. Tak seberapa memang, tapi cukup untuk menambah isi celengan. Setibanya di rumah, Lena langsung masuk kamar. Ia membuka laci dengan hati-hati, mengangkat bantal lama dan mengambil celengan kecil itu. Ia mengelus permukaannya perlahan. Isinya tak banyak, tapi cukup berat untuk membuat ia berharap. Ia ingat bagaimana ibunya dahulu selalu mengatakan, "Nak, menabung bukan soal angka, tapi soal harapan. Kalau niatmu benar, Tuhan akan mencukupi sisanya." Malam itu Lena duduk lama di sudut kamar. Lampu minyak bergoyang tertiup angin, menciptakan bayangan samar di dinding papan. Celengan itu berada di pangkuannya. Ia mulai menghitung uang receh satu persatu. Koin-koin logam yang tampak kusam berjejer di lantai. Beberapa lembar ribuan ikut terhampar. Ia mencatat jumlahnya dengan pensil kecil di ujung kertas bekas. Totalnya baru Rp118.000. Uang yang sangat sedikit untuk membeli mukena, apalagi sarung. Namun Lena tak merasa kecewa. Ia menatap angka itu dengan rasa syukur. Ia tahu, perjuangan belum selesai. Ia akan terus menabung, terus membuat bunga kertas setiap akhir pekan. Dan kalau perlu, ia akan menawarkan diri mencuci piring di warung dekat sekolah. Asal bisa membeli satu mukena baru. Setidaknya satu. Di sekolah keesokan harinya, Lena membawa beberapa pot bunga kertas yang ia buat semalam. Ia meminjam kardus bekas dari warung sebelah rumah dan menatanya rapi. Saat jam istirahat, ia berdiri di dekat gerbang sekolah, berharap ada guru atau teman yang tertarik membeli. "Ini buat apa, Len?" tanya Bu Fira, guru kelasnya, sambil menunjuk salah satu pot bunga kecil berwarna merah muda. Lena tersenyum malu. "Saya buat sendiri, Bu. Kalau ada yang mau beli, harganya 1.000 saja." Bu Fira mengangguk, lalu mengambil 2 pot. "Saya beli 2. Ya, kamu rajin juga. Lena, buat apa uangnya?" Lena diam sesaat, lalu menjawab pelan, "Buat beli mukena buat musola." Mata Bu Fira tampak berkaca-kaca. Ia menepuk kepala Lena pelan. "Semoga Allah membalas kebaikanmu, Nak." Hari-hari berikutnya Lena terus melakukan hal yang sama. Ia membuat lebih banyak bunga kertas. Bahkan mencoba membuat gantungan kunci dari manik-manik sisa milik almarhum ibunya. Ia berjalan dari satu rumah ke rumah lainnya setiap sore, menawarkan hasil karyanya dengan suara lirih tapi penuh semangat. Sebagian menolak, tapi beberapa ibu rumah tangga justru terkesan dengan usahanya. Mereka tahu Lena anak yatim yang tinggal bersama bibinya yang hidup pas-pasan. Namun mereka tak tahu bahwa di balik tubuh kecil itu, ada niat besar yang tumbuh tanpa pamrih. Suatu sore, saat Lena baru saja pulang dari menjajakan bunga kertas, ia kembali duduk di dekat pohon mangga. Ia menghitung hasil hari itu, menambahkannya ke dalam celengan. Tangannya gemetar saat menyelipkan lembaran uang kecil itu.
Ia tahu perjalanannya masih panjang. Tapi malam itu, ia tidur dengan hati yang penuh harap. Dan di musola yang masih beratap bocor itu, suara celoteh anak-anak terus bergema. Tanpa mereka tahu, ada seseorang yang diam-diam tengah menyiapkan sesuatu untuk mereka. Bukan demi pujian, bukan karena ingin terlihat, tapi karena cinta yang tulus terhadap rumah ibadah kecil itu, dan orang-orang kecil yang menghidupkannya. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Lena menyelipkan beberapa lembar kertas warna-warni ke dalam tasnya. Bukan untuk tugas menggambar atau bermain, tapi untuk membuat kerajinan kecil yang telah lama ia tekuni diam-diam. Ia sudah terbiasa memotong, melipat, dan membentuk kertas menjadi bunga, bintang, atau bentuk hati, lalu menempelkannya ke sisa kardus bekas menjadi gantungan kunci atau hiasan dinding. Benda-benda itu kemudian ia tawarkan ke teman sekolahnya dengan harga 1.000 atau 2.000 rupiah. Terkadang ada yang membeli, terkadang hanya memuji lalu berlalu begitu saja. Tapi Lena tidak pernah kecewa. Uang hasil penjualan kecil itu ia masukkan ke dalam sebuah kaleng biskuit bekas yang ia sembunyikan di bawah tempat tidurnya. Kaleng itu sudah mulai berat oleh koin dan beberapa lembar uang ribuan yang terlipat rapi. Lena selalu menghitungnya setiap malam, mencatat jumlahnya di buku kecil yang ia simpan di bawah bantal. Ia menuliskan targetnya, 2 mukena dan 2 sarung. Jumlah itu tidak banyak, tapi Lena tahu, untuk mengumpulkan uangnya ia harus bersabar. Tidak ada satupun orang yang tahu apa yang Lena lakukan. Bahkan Rara, teman sebangkunya, tidak pernah bertanya meski Lena kini hampir tak pernah jajan di kantin. Ketika yang lain membeli es teh manis atau gorengan, Lena hanya duduk sambil membuka bekalnya yang sederhana. Kadang hanya nasi dengan telur dadar, kadang roti sobek yang diberi mentega. Tapi ia selalu makan dengan tenang. Wajahnya ceria seperti biasa. Suatu hari, sepulang sekolah, Lena mampir ke warung kecil milik Bu Darmi di ujung jalan. Ia membawa 3 gantungan kunci berbentuk bintang dan 1 hiasan dinding bertuliskan, Bismillah, dari potongan kertas. Ia menyusun barang-barang itu di atas meja Bu Darmi dan menatapnya dengan mata berbinar. Bu Darmi, ini Lena titip, ya? Kalau ada yang mau beli, bilang saja 1.001, katanya, sambil tersenyum malu. Bu Darmi tertawa kecil. Loh, kok malah jadi penjual kamu sekarang? Lena hanya menunduk dan tersenyum. Ia tak menjelaskan. Tak ingin ada yang tahu niatnya. Ia hanya mengangguk sopan lalu pamit. Hari-hari berikutnya, Lena tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Sekolah, pulang, lalu sore harinya mengaji di musola bersama anak-anak lain. Setiap kali ia masuk ke ruang perempuan, ia memperhatikan mukena yang tergantung di dinding. Ada yang sobek di bagian kepala, ada yang warnanya sudah pudar keabu-abuan. Mukena-mukena itu digantung dengan hanger plastik yang sudah bengkok. Jika hujan turun, air merembes dari sudut atap, menetes ke bagian rak mukena sehingga membuatnya lembab dan berbau apek. Lena melihat beberapa anak perempuan enggan memakai mukena tertentu karena baunya terlalu menyengat. Tapi karena tak ada pilihan, mereka tetap memakainya bergantian. Di sisi lain, anak laki-laki juga harus menunggu giliran sarung. Kadang mereka hanya duduk-duduk di belakang musola, menunggu teman selesai salat. Ada yang bermain batu, ada yang menggambar di tanah dengan ranting. Lena melihat semua itu dengan mata yang berbeda. Ia merasa musola itu butuh bantuan, tapi bukan bantuan besar yang muluk-muluk. Cukup bantuan kecil, seperti 1 mukena bersih atau 1 sarung baru, sudah cukup untuk membuat perbedaan. Suatu sore, usai salat maghrib, Lena duduk di beranda musola. Langit sudah gelap, tapi remang-remang cahaya lampu di dalam musola membuat suasana terasa hangat. Ia memeluk lututnya sambil memandangi anak-anak yang mulai beranjak pulang. Ustadz Arman masih di dalam, merapikan rak Al-Quran. Lena memperhatikan Ustadz itu, kagum karena tetap setia merawat tempat ibadah kecil ini meski kondisinya begitu seadanya. Ia tahu Ustadz Arman tidak digaji. Bahkan untuk listrik dan air pun, terkadang Ustadz itu harus merogoh kantongnya sendiri. Tapi tak pernah sekalipun Ustadz Arman mengeluh. Bahkan setiap kali mengajar mengaji, wajahnya selalu penuh semangat. Suaranya lembut dan jelas.
Lena menarik napas dalam-dalam. Ia memejamkan mata sebentar, lalu berdiri. Di dadanya, niat itu semakin kuat. Malam harinya, Lena kembali menghitung isi kaleng biskuit. Kini isinya sudah cukup banyak untuk membeli satu sarung biasa. Tapi ia belum puas. Ia ingin memberi lebih. Ia ingin ada 2 mukena dan 2 sarung. Minimal. Ia tidak ingin memberi seadanya. Ia ingin memberi yang layak. Yang baru. Yang bisa membuat anak-anak lain tersenyum bahagia saat memakainya. Beberapa hari kemudian, Lena mulai membuat kerajinan yang lebih besar. Ia mencoba membuat figura kecil dari kardus bekas, dihias potongan kertas dan gambar kaligrafi sederhana. Ia meniru dari buku pelajaran dan menambahkan sentuhan khas dari potongan majalah bekas. Ia menawarkannya ke tetangga sekitar, dan beberapa ibu rumah tangga membeli untuk hiasan dapur atau kamar anak mereka. Pernah suatu hari, seorang ibu bertanya, "Kamu nabung buat beli apa, Nak?" "Mainan." Lena hanya tersenyum kecil. "Buat sesuatu yang penting, Bu." Ibu itu mengangguk, mengira Lena sedang menabung untuk sepatu baru atau hadiah ulang tahun. Namun, Lena tahu benar bahwa keinginannya jauh dari hal pribadi. Ia ingin memberikan sesuatu yang bisa dipakai banyak orang. Sesuatu yang bisa digunakan dalam ibadah. Sesuatu yang, seperti kata almarhum ibunya, kalau kita memberi untuk Allah, balasannya tak pernah akan habis. Di sekolah, Lena mulai menolak ajakan teman-temannya untuk jajan. Ia lebih sering duduk di bangku taman sekolah, menggambar sketsa gantungan kunci atau menempel potongan kertas warna ke kardus kecil yang ia sembunyikan di bawah buku pelajaran. Ia tetap anak yang ceria, tapi ada ketekunan dalam matanya yang membuat beberapa guru memperhatikannya. Bu Desi, guru kelasnya, sempat bertanya, "Lena, kamu sedang buat apa itu? Kok serius banget?" "Latihan, Bu," jawab Lena cepat, tak ingin membicarakan lebih jauh. Guru itu hanya tersenyum dan mengangguk. Lena tahu, perjuangannya masih panjang. Tapi ia juga tahu, bahwa setiap koin yang ia kumpulkan adalah bagian dari langkahnya. Setiap gantungan kunci yang ia jual, setiap figura kecil yang dibeli tetangga, adalah pijakan menuju impiannya. Membelikan mukena dan sarung baru untuk musola yang selama ini menjadi tempat belajarnya. Tempat ia merasa dekat dengan ibunya yang telah tiada. Malam itu, sebelum tidur, Lena membuka kembali buku kecil di bawah bantalnya. Ia mencoret-coret bagian yang sudah tercapai, lalu menuliskan satu kalimat di bawah catatan, "Aku pasti bisa." Dan dengan senyum yang tenang, ia menutup mata, menyambut mimpi dengan keyakinan yang tumbuh dari hati paling dalam. Beberapa minggu telah berlalu sejak Lena mulai serius menabung untuk niatnya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari biasanya. Setelah salat subuh, ia akan duduk di meja belajarnya yang sederhana, menyalakan lampu kecil di pojok kamar dan mulai memotong-motong kertas warna, membuat pola baru, atau menempel kaligrafi sederhana yang ia tulis sendiri dengan spidol hitam. Tak ada satupun dari anak-anak di rumah itu yang tahu apa yang sedang ia usahakan. Lena tinggal bersama neneknya sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan 2 tahun lalu. Nenek Lena sudah tua dan tak banyak bicara. Penglihatannya pun sudah mulai kabur. Lena tidak ingin membebani nenek dengan apapun. Maka semua yang ia lakukan disimpan dalam diam. Uang jajannya semakin lama semakin jarang ia pakai. Bahkan untuk jajan seharga Rp500 pun ia pikirkan berkali-kali. Suatu ketika, temannya di sekolah, Rara, memaksa membelikan Lena es lilin rasa kacang hijau. Lena tersenyum malu dan menerima. Tapi es itu hanya disentuh sedikit. Lalu ia simpan bungkusnya karena merasa bersalah menikmati sesuatu yang ia rasa belum pantas. Ia tahu bahwa uang yang ia sisihkan sedang ia perjuangkan untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar keinginan pribadi. Di musola, suasana tetap seperti biasa. Bocah-bocah berlarian sebelum ikamah. Mukena-mukena masih digantung di tempat yang sama, dan sarung-sarung terlihat makin lusuh. Setiap Lena melihat pemandangan itu, keinginannya makin membuncah. Suatu sore, ketika anak-anak perempuan sedang menunggu giliran mukena, terdengar celoteh seorang anak kecil. "Aku dapat yang robek di ujung lagi, tadi juga bau, huh." Anak-anak lain tertawa.
Tapi Lena hanya menunduk. Hatinya perih mendengar kalimat polos itu. Ia tahu tak ada yang bermaksud jahat. Tapi kepolosan itu seperti menegaskan betapa musola kecil itu sudah lama tak mendapat perhatian. Bahkan kesucian dan kenyamanan pakaian ibadah pun hanya dianggap bagian dari nasib. Lena kemudian mulai memberanikan diri berjalan kaki sedikit lebih jauh dari biasanya, ke toko alat tulis dan warung kelontong yang berbeda dari tempat biasanya menitipkan kerajinan. Di toko alat tulis milik Pak Rianto, ia mengajukan ide untuk menjual paket kerajinan kecil yang sudah ia beri plastik mika dan label tulisan tangannya sendiri. Tulisannya sederhana, buatan Lena, harga seikhlasnya. Pak Rianto tersenyum setelah melihat beberapa hasilnya. Kamu buat ini sendiri semua? Iya, Pak, kalau bisa titip. Saya senang sekali. Pak Rianto menepuk pundaknya pelan. Boleh, Nak, ini bagus. Kamu rajin, ya? Lena hanya tersenyum. Hari demi hari, kaleng biskuit di bawah tempat tidur semakin berat. Tapi Lena tetap tidak merasa cukup. Ia ingin memberi mukena yang baru dan bersih, bukan yang murahan. Ia ingin sarung yang nyaman dipakai, bukan asal jadi. Di sekolah, Lena mulai memperhatikan diskon atau penawaran di brosur yang ditempel di koperasi. Ia mencatat harga-harga mukena dan sarung di toko-toko terdekat. Ia menimbang, menghitung, menyesuaikan dengan jumlah tabungannya. Tapi setiap kali merasa cukup, ia selalu teringat satu hal. Masih banyak anak-anak yang menunggu giliran memakai sarung atau mukena. Ia tak ingin hanya memberi 2 atau 3. Ia ingin memberi sebanyak mungkin. Suatu malam, saat Lena selesai menulis dan mencatat lagi dalam buku kecilnya, ia menutupnya dengan telapak tangan dan berdoa dalam hati. Tak ada suara, hanya detak jantung dan gemuruh perasaan. Ia meminta kekuatan, bukan untuk dirinya sendiri, tapi agar usahanya bisa sampai. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia yakin Tuhan selalu mendengar doa-doa yang tulus, terlebih dari seorang anak yang benar-benar ingin memberi. Keesokan paginya, Lena berangkat ke sekolah dengan semangat yang tak seperti biasa. Di dalam tasnya, ada beberapa gantungan kunci bentuk masjid dan bintang yang baru ia buat semalam. Ia juga membawa satu figura kecil bertuliskan, "Semangat beribadah," dalam bingkai kertas daur ulang yang ia perkuat dengan lem dari tepung. Di sekolah, ia menitipkan figura itu ke perpustakaan, berharap Bu Sri, penjaga perpustakaan, mau membantunya menjualkan. Saat Lena hendak pulang sekolah, Bu Sri memanggilnya. "Lena, ini ada yang beli gantungan kuncimu 5 biji. Ini uangnya." Lena menerima lembaran uang 10 ribuan dan mengangguk cepat. "Terima kasih, Bu." Ia hampir tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya saat berjalan pulang. Di kepalanya, ia sudah menghitung jumlah tabungan. Kaleng biskuit itu kini sudah bisa membeli 2 sarung dan 1 mukena dengan kualitas lumayan. Sore itu, saat di musola, Lena duduk agak lama setelah salat. Anak-anak sudah bubar, tapi ia masih memandangi tempat mukena dan rak Al-Quran. Langit di luar sudah mulai jingga. Suara burung bersahut-sahutan dari pepohonan. Ustadz Arman keluar dari ruang imam dan mendekatinya. "Lena, belum pulang?" tanya Ustadz Arman. Lena tersentak, lalu berdiri dan tersenyum. "Sebentar, Ustadz." Ustadz Arman memperhatikannya dengan lembut. "Kamu sering sekali di sini akhir-akhir ini. Semoga Lena selalu istiqomah." "Ya." Lena mengangguk. "Amin." Ia ingin sekali menceritakan apa yang sedang ia lakukan, tapi lidahnya seperti terkunci. Ia ingin semuanya menjadi kejutan. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena ingin melihat senyum anak-anak lain saat mukena baru dan sarung bersih itu menggantikan yang lama. Malamnya, setelah makan, Lena duduk di sudut kamar dan membuka catatannya. Ia mencoret beberapa bagian dan menambahkan 1 halaman baru. "Jika Allah mengizinkan, aku ingin beri bukan cuma mukena dan sarung, tapi juga rak kecil dan tempat sandal." Kertas itu ia lipat, disimpan di balik buku tulisnya. Dan sebelum tidur, ia membaca doa pendek yang dulu selalu diajarkan ibunya. "Ya Allah, mudahkan apa yang aku niatkan, hanya untuk MU." Hingga akhirnya malam berganti, dan Lena tidur dengan hati yang tenang.
Karena meski belum terlihat hasilnya, perjuangannya sudah mulai membuahkan harapan yang nyata. Matahari di awal bulan Syaban itu terik, menyinari pekarangan rumah nenek Lena yang dipenuhi tanaman rambat dan pot bunga. Lena duduk di bawah jendela, membuka kaleng biskuit tua yang kini telah penuh dengan lembaran dan koin dari hasil tabungannya. Ia menarik napas panjang, lalu menghitung dengan teliti, mengurutkan uang dari yang paling besar hingga recehan. Senyum kecil merekah di wajahnya yang sedikit berkeringat. Sudah cukup untuk 4 mukena dan 3 sarung, gumamnya lirih. Namun, keinginan Lena lebih dari itu. Ia tak ingin hanya menyumbang barang, tapi ingin memberikan kenyamanan bagi siapapun yang beribadah di musola itu, terutama anak-anak perempuan yang selalu harus menunggu giliran mukena bersih, dan anak laki-laki yang kadang memaksakan sarung kecil agar tetap bisa ikut berjamaah. Beberapa hari sebelumnya, Lena pernah berbicara kepada neneknya sambil menyuguhkan air hangat. "Nek, kalau misalnya Lena ingin beli mukena dan sarung lalu disumbangkan ke musola, boleh ya?" Neneknya menatapnya lama. Bola mata kru itu bergerak pelan, lalu tersenyum. "Kalau niatmu baik, dan kamu tidak meminta-minta untuk itu, lakukan. Tapi jangan lupa makan. Jangan sampai sakit demi niat baik." Lena mengangguk pelan. Nenek memang tidak pernah melarang, tetapi selalu mengingatkan untuk tetap menjaga keseimbangan. Sejak percakapan itu, Lena makin semangat. Setiap hari ia mempercepat pekerjaannya, membuat gantungan kunci, kaligrafi kertas, dan juga belajar membuat dompet kecil dari plastik daur ulang yang dikumpulkannya dari bungkus kopi dan sabun cuci yang sudah dibersihkan. Di sekolah, ia juga makin aktif. Ia diam-diam memberitahu Bu Sri bahwa jika ada kegiatan pameran kecil atau bazar menjelang Ramadan, ia ingin ikut berjualan. Tidak butuh lapak besar, cukup meja kecil di pojokan. "Kenapa kamu tidak bilang ke teman-temanmu saja kalau kamu sedang usaha?" tanya Bu Sri suatu ketika. Lena menunduk sebentar, lalu menjawab, "Lena ingin ini jadi hadiah. Kalau orang-orang tahu, takutnya jadi pujian. Lena cuma ingin musola itu lebih baik." Bu Sri terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Kamu anak luar biasa, Lena." Malam itu, langit mendung. Udara lembab menyelinap ke dalam kamar kecil Lena yang hanya dialasi tikar. Ia menyusun kembali semua hasil tabungannya dan mulai memasukkan uang itu ke dalam amplop kecil yang ia beri nama, "Untuk musola." Keesokan harinya, Lena memutuskan pergi ke toko peralatan ibadah yang cukup besar di kecamatan. Ia menumpang truk kecil milik tetangga yang hendak ke pasar. Turun di ujung jalan, ia berjalan kaki sejauh hampir 1 kilometer, menenteng tas berisi uang dan catatan belanja. Di toko itu, ia melihat-lihat mukena berwarna putih bersih, polos namun lembut. Di sampingnya, ada sarung dengan motif garis-garis yang sederhana tapi rapi. Lena bertanya kepada penjaga toko dengan suara pelan, "Kalau saya beli 4 mukena dan 3 sarung, bisa dapat harga berapa, Pak?" Penjaga toko itu memperhatikan Lena dari atas sampai bawah. Seorang anak kecil, mengenakan tas usang dan sendal jepit, tapi bicara dengan percaya diri. "Kamu mau beli buat siapa, Dik?" Lena menatap lurus. "Untuk musola. Di tempat saya tinggal, musolanya kecil. Mukena dan sarungnya sudah tidak layak. Saya nabung sendiri, Pak." Penjaga toko itu mendadak terdiam. Ia mengangguk perlahan, lalu masuk ke dalam untuk menghitung. Saat kembali, ia membawa 2 jenis pilihan, mukena kualitas sedang dan sarung berbahan halus. "Kalau kamu serius mau beli, Bapak kasih harga modal saja, ya. Semoga jadi amal jariah juga buat Bapak." Lena tak bisa menahan air matanya yang menggenang. Ia membungkuk, lalu mengeluarkan amplopnya dan menyerahkan uang itu. Setelah transaksi selesai, Lena menerima kantong plastik besar berisi belanjaannya. Ia menggenggamnya erat, lalu menelusuri jalan kembali dengan hati yang terasa ringan. Saat pulang, ia menyembunyikan belanjaan itu di bawah tempat tidurnya. Ia belum ingin memberikannya saat itu juga. Ia menunggu waktu yang tepat. Mungkin setelah Jumat nanti, saat musola ramai oleh jamaah. Beberapa hari berikutnya, hujan turun deras. Musola kembali bocor.
Lena melihat air menetes dari langit-langit saat salat maghrib berjamaah. Mukena-mukena yang dijemur tidak cukup kering dan saat dipakai menimbulkan bau lembab yang mengganggu. Ia duduk diam lebih lama malam itu, menatap dinding musola yang lembab, lalu menguatkan niatnya. Di rumah, ia membuka kembali plastik besar yang ia sembunyikan. Dikeluarkannya satu persatu mukena putih yang terlipat rapi, juga sarung-sarung berwarna lembut. Ia menyentuhnya dengan lembut, seolah sedang menyentuh harapan yang perlahan mulai nyata. Di selembar kertas kecil, ia menuliskan kalimat pendek, "Semoga musola ini menjadi tempat yang nyaman untuk mendekat kepada Allah." Dari Lena, yang hanya ingin melihat teman-temannya salat dengan senyum. Lalu ia menyelipkan kertas itu di antara mukena dan sarung. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tapi karena haru. Ia tak sabar melihat reaksi orang-orang, tapi ia juga ingin tetap diam, agar semua ini menjadi antara dia dan Tuhannya. Hari Jumat hampir tiba. Lena sudah siap dengan segalanya. Ia hanya tinggal menunggu waktu untuk menyerahkan semua itu pada Ustadz Arman, tapi tanpa menyebutkan bahwa itu darinya. Ia tidak ingin wajahnya terlihat ketika orang-orang tersenyum atas pemberian itu. Ia hanya ingin menjadi bagian kecil dari perubahan yang berarti. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ibunya tiada, Lena bermimpi bertemu beliau. Sang ibu tersenyum, mengenakan mukena bersih, dan mengusap kepala Lena lembut, seperti dulu sebelum tidur. Lena terbangun dengan air mata mengalir. Tapi bukan air mata sedih. Ia merasa tenang, seperti yakin bahwa doanya selama ini telah sampai. Mentari Jumat pagi itu memancarkan sinar keemasan di langit desa. Udara hangat membawa bau dedaunan basah dari sisa hujan semalam. Lena bangun lebih awal, bahkan sebelum ayam-ayam tetangga mulai berkokok. Di kamarnya yang sempit dan bersahaja, Lena duduk memandangi kantong plastik besar yang diletakkan di sudut ruangan. Kantong itu berisi mukena dan sarung baru yang telah ia persiapkan selama berbulan-bulan dengan kerja keras dan ketulusan. Wajahnya tenang, tetapi jantungnya berdebar pelan. Hari ini adalah waktunya. Setelah membantu nenek memasak bubur jagung dan menyapu halaman, Lena segera mandi dan mengenakan gamis biru lusuh yang selalu ia pakai saat pergi ke musola. Ia melipat sarung dan mukena baru ke dalam dua kantong berbeda, lalu membungkusnya lagi dengan kain batik tua agar tak terlihat dari luar. Sebelum berangkat, ia menghadap neneknya, membawa kedua bundelan itu dengan hati-hati. "Nek, Lena titip ini. Nanti bisa diserahkan ke musola sebelum salat Jumat." Nenek menatap Lena lama. "Kamu nggak mau kasih langsung?" Lena menggeleng pelan. Lena nggak mau dilihat. Lena mau semua merasa senang, tapi nggak perlu tahu ini dari siapa. Nenek menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum bangga. Ia mengangguk, mengambil bundelan dari tangan Lena dan berkata, "Biar nenek yang taruh di teras musola." "Tapi Lena ikut salat, kan?" Lena mengangguk cepat. "Iya, Nek. Tapi Lena masuk belakangan aja, setelah semua sudah di dalam." Sesuai rencana, saat jarum jam menunjuk ke pukul 11 siang, nenek berjalan perlahan ke musola dengan membawa bundelan itu. Di teras musola yang masih sepi, ia meletakkannya di bawah rak sepatu, lalu kembali pulang dengan tenang. Tak lama kemudian, Ustadz Arman datang lebih awal seperti biasa. Ia membawa mushaf dan catatan kecil berisi poin-poin khutbah Jumat nanti. Saat hendak membuka pintu, matanya menangkap bundelan yang dibungkus rapi dengan kain batik tua. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi tidak ada siapa-siapa. Pelan-pelan ia membuka ikatan kain itu. Begitu terlihat mukena dan sarung bersih di dalamnya, hatinya langsung menghangat. Tangannya gemetar perlahan menyentuh kain itu. Ia juga menemukan secari kertas kecil yang diselipkan di dalamnya. Tulisannya sederhana, dengan huruf tangan rapi. "Semoga musola ini menjadi tempat yang nyaman untuk mendekat kepada Allah." Dari Lena, yang hanya ingin melihat teman-temannya salat dengan senyum. Ustadz Arman membaca ulang tulisan itu beberapa kali. Senyum penuh haru muncul di wajahnya. Ia tahu siapa Lena. Anak yatim yang tak pernah banyak bicara tetapi selalu hadir di syaf depan salat maghrib dan isya. Ia ingat
Beberapa kali Lena datang terlambat karena menunggu mukena kering atau menunggu giliran meminjam sarung yang layak. Tanpa banyak kata, Ustadz Arman membawa masuk mukena dan sarung itu. Ia mengganti mukena lama yang sudah sobek di rak gantungan. Ia merapikan sarung-sarung yang mulai berbulu dan menyusun yang baru dengan hati-hati. Tak ada yang tahu siapa yang menyumbang, kecuali dia dan Tuhan. Ketika waktu zuhur tiba dan anak-anak mulai berdatangan ke musola untuk bersiap salat Jumat, satu persatu dari mereka memperhatikan mukena baru yang tergantung di dinding. Warnanya putih bersih, wangi, dan terlihat hangat. Sarung-sarung baru juga tersusun rapi, menggantikan sarung lama yang seringkali terlalu sempit untuk digunakan anak-anak yang mulai tumbuh besar. Anak-anak perempuan berlarian kecil, mencium wangi mukena itu, lalu saling bertanya, "Ini baru, ya? Siapa yang kasih?" Lena yang duduk di sudut, pura-pura sibuk membaca Iqra, hanya tersenyum. Tak ada satupun yang menebak bahwa dialah yang mengusahakan semua itu. Ustadz Arman berdiri di mimbar, membuka khutbah Jumat dengan suara lantang dan tenang. Namun sebelum masuk ke isi utama khutbah, ia menyisipkan sesuatu yang membuat para jamaah terdiam. "Hari ini saya menemukan sebuah hadiah yang sangat luar biasa di teras musola. Mukena dan sarung baru. Tak ada nama, hanya secarik surat dari seseorang yang tidak ingin disebutkan. Tapi saya tahu bahwa ini adalah hasil niat yang sangat tulus dari seseorang yang mungkin tidak memiliki apa-apa, tetapi memberi dengan hati sepenuhnya." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara berat menahan haru. "Siapapun yang meletakkan mukena dan sarung itu, kamu telah menanam pahala besar yang akan tumbuh sepanjang waktu. Orang-orang akan beribadah memakai pemberianmu. Doa-doa akan mengalir, dan Allah tidak akan pernah lupa pada amalmu." Lena menunduk semakin dalam. Pipinya memanas, tetapi ia tak ingin menangis di sana. Ia genggam mushaf kecilnya kuat-kuat, seakan sedang menggenggam kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Setelah salat Jumat usai, beberapa orang tua yang baru datang juga terkejut melihat peralatan ibadah yang baru. Mereka berbincang, menebak-nebak siapa dermawan di balik kejutan itu. Beberapa menduga donatur dari luar desa. Ada juga yang menyangka sumbangan dari pengusaha yang biasa lewat tiap Ramadan. Namun tak satu pun yang menduga bahwa semuanya berasal dari tangan mungil Lena, anak yatim yang selalu tersenyum, yang diam-diam bekerja keras mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk mewujudkan keinginannya yang suci. Malam harinya, musola lebih ramai dari biasanya. Anak-anak datang lebih awal, orang tua terlihat lebih tenang. Mukena yang bersih dan sarung yang baru membuat suasana ibadah lebih khusyuk. Lena duduk di saf belakang. Kali ini ia tidak menunggu mukena. Ia mengenakan milik sendiri, tetapi tersenyum lebar saat melihat teman-temannya bergiliran memakai yang baru dengan penuh semangat. Dan di sudut ruang imam, Ustadz Arman hanya bisa menatap Lena dari jauh, mengucap syukur dalam hati. Ia tak menyebut nama Lena kepada siapapun. Ia tahu, niat anak itu bukan untuk dikenal atau dipuji, tapi untuk mengabdi dan berbagi. Dan ia akan menjaga rahasia itu, agar kemurnian niat Lena tetap bersinar di hadapan Allah. Malam Jumat itu, langit dipenuhi bintang-bintang kecil yang bersinar terang. Di balik jendela musola yang kaca-kacanya sudah mulai buram, Lena duduk di barisan paling belakang. Ia menyandarkan punggung pada tiang kayu musola yang telah banyak dimakan usia. Walau lelah setelah seharian membantu nenek dan menyiapkan barang-barang dagangan kecil di rumah, ia tetap menyempatkan hadir dalam zikir dan doa bersama yang dipimpin Ustadz Arman. Suaranya lembut dan tenang, tetapi kata-katanya masuk ke hati, seperti air yang menyusup ke celah-celah batu. Kadang kita merasa tak punya apa-apa, padahal sesungguhnya kita masih memiliki banyak. Cukup dengan senyum, niat baik, dan keikhlasan, kita bisa menjadi sebab kebaikan besar. Ucap Ustadz Arman di sela-sela ceramah ringan usai zikir. Matanya sempat menatap ke arah Lena, namun segera berpindah agar tidak mencolok. Lena menunduk. Pipinya terasa panas. Bukan karena malu, tapi karena ia merasa sedang berada dalam lingkaran kehangatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tidak ada satupun dari jamaah yang tahu bahwa anak kecil yang diam-diam duduk di pojok musola itu telah menghadirkan perubahan besar melalui langkah kecil yang tulus. Selepas acara,
Musola kembali sepi. Para orang tua pulang, anak-anak dibawa pulang lebih awal. Hanya beberapa orang yang tinggal untuk menyapu dan membereskan sajadah. Lena tidak langsung pulang. Ia duduk sendirian di dekat rak Al-Quran yang reyot, memandang mukena dan sarung yang kini tertata rapi. Hatinya seperti dibungkus rasa syukur yang dalam. Lalu, ia mengambil satu mushaf kecil dan membuka halaman secara acak. Matanya jatuh pada ayat dari surah Al-Baqarah. Apa saja yang kamu nafkahkan, Allah mengetahuinya. Ia membaca pelan dalam hati, lalu menutup mushaf itu, menekannya ke dada, dan berbisik. Ya Allah, Lena tidak banyak. Tapi tolong jadikan semua ini cukup. Esok paginya, Lena terbangun lebih awal. Seperti biasa, ia membantu nenek menyapu halaman, mengambil air di sumur, dan menyiapkan barang dagangan kecil-kecilan yang dijajakan di meja depan rumah. Keripik singkong, keripik pisang, dan kue kering hasil buatan sendiri. Lena memang sering membantu nenek menjajakan makanan ringan itu. Walau keuntungannya tidak seberapa, setiap rupiah sangat berarti. Namun pagi itu berbeda. Seorang ibu-ibu dari desa sebelah yang biasa membeli keripik datang membawa berita yang tidak biasa. Bu, kemarin ada rombongan dari kota lewat musola. Mereka singgah sebentar. Katanya tertarik mau bantu musola yang sederhana dan bersih. Mereka minta kontak ustadznya. Saya kasih nama Ustadz Arman, ujar ibu itu sambil membayar 2 bungkus keripik. Lena yang mendengarnya dari dapur, menahan napas. Hatinya berdebar. Rombongan dari kota? Bantuan untuk musola? Nenek hanya mengangguk dan berkata singkat. Alhamdulillah ya. Mungkin karena musola makin bersih dan tertata. Mungkin Allah lagi buka jalan. Tak lama kemudian, setelah zuhur, Lena datang ke musola seperti biasa. Ia melihat Ustadz Arman sedang berbicara dengan 2 orang pria yang mengenakan pakaian rapi dan sopan. Mereka tampak antusias, membawa map dan kamera. Salah satunya memotret bagian dalam musola, sementara yang lain mencatat sambil bertanya. Ustadz Arman menjelaskan pelan, penuh kerendahan hati. Ia tak meminta apapun, tapi menjawab semua dengan jujur. Tentang kondisi bangunan, atap bocor, rak Al-Quran yang sudah miring, dan mimbar kayu yang mulai rapuh. Lena mendengarkan dari kejauhan. Ia tidak ingin mendekat, tapi sorot matanya penuh rasa ingin tahu dan harapan. Di dalam hatinya, ia kembali memanjatkan doa. Bukan untuk dirinya, tetapi agar musola ini semakin baik dan ramai. Agar anak-anak lain tak perlu menunggu giliran mukena. Agar suasana ibadah terasa lebih hangat dan layak. Beberapa hari kemudian, kabar itu menyebar cepat. Rombongan dari kota yang ternyata adalah bagian dari lembaga wakaf dan sosial sedang mencari tempat ibadah yang layak dibantu. Mereka terkesan pada suasana musola yang bersih meski sederhana, dan lebih terharu karena tahu tempat ini tetap hidup karena kegigihan warga desa, terutama anak-anak kecil yang rajin menjaga kebersihannya. Ustadz Arman, yang awalnya enggan berharap banyak, mulai percaya bahwa ada tangan Allah yang tengah bekerja di balik semua ini. Ia ingat pada bundelan mukena dan sarung. Ia ingat pada Lena. Tapi sekali lagi, ia memilih diam. Karena tahu rahasia seperti itu harus dijaga seperti menjaga embun pagi yang rapuh. Suatu malam, ketika hujan turun perlahan dan angin meniup dedaunan pohon mangga di halaman musola, Lena duduk berdua dengan Ustadz Arman setelah salat Isya. Lena, ujar Ustadz itu pelan. Kadang sesuatu yang kecil dan dilakukan dengan ikhlas akan membawa berkah yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Lena menoleh, mengangguk tanpa berkata-kata. Tapi air mata menetes perlahan dari sudut matanya. Ia tidak bisa menyebutkan apa-apa. Tidak ingin mengatakan bahwa dirinya yang menyumbang. Tapi Ustadz Arman tidak butuh konfirmasi. Ia tahu, dan Lena tahu, bahwa Allah sudah tahu segalanya. Di luar, rintik hujan terus turun. Tapi di dalam hati Lena, ada rasa yang begitu hangat mengalir. Campuran dari syukur, lega, dan harapan yang mulai menyemai impian baru. Bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, akan selalu menemukan jalannya untuk tumbuh. Sudah hampir 2 minggu sejak kedatangan tamu dari kota ke musola desa itu. Meski tak banyak yang dibicarakan secara terbuka,
Wajah Ustadz Arman terlihat lebih tenang akhir-akhir ini. Beliau lebih sering duduk di beranda musola selepas azan, memandangi anak-anak yang datang bergiliran sambil membawa sandal yang masih basah karena rumput pagi. Lena pun tetap datang seperti biasa, selalu mengambil tempat di barisan belakang. Namun diam-diam, kini ia juga membawa kemoceng kecil dan sepotong kain untuk membersihkan rak dan jendela. Ia tak ingin musola itu kembali kotor atau berdebu, meski tahu bahwa bantuan mungkin saja datang dan perabotan lama akan diganti. Baginya, merawat yang ada adalah bentuk syukur, bukan menanti yang belum tentu pasti. Pagi itu, langit mendung, awan menggantung berat seperti selimut basah yang disiapkan untuk hujan lebat. Lena yang baru saja selesai membantu nenek memeras kelapa, segera bergegas ke musola. Ia membawa keranjang kecil berisi bunga melati dan daun pandan untuk ditaruh di pojok tempat wudhu, agar lebih harum dan menyenangkan bagi jamaah. Sesampainya di sana, Lena terkejut. Di halaman musola, sudah terparkir 2 mobil besar berwarna putih. Beberapa pria berseragam rapi tampak mengangkat karung-karung dari bagasi dan menurunkannya satu persatu. Ada tumpukan semen, besi beton, tumpukan genteng baru, dan kayu papan berukuran besar. Warga desa mulai berdatangan, sebagian karena penasaran, sebagian karena terpanggil membantu. Ustadz Arman berdiri di samping salah satu pria dari kota yang memegang lembaran berisi denah renovasi. Mereka tampak berdiskusi hangat. Tak lama kemudian, pengeras suara musola menyala dan suara Ustadz Arman menggema. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita mulai perbaikan musola kita tercinta. Terima kasih kepada saudara-saudara dari Yayasan Al-Maun yang telah mewujudkan mimpi kecil kita menjadi kenyataan. Semoga semua ini menjadi amal jariah bagi yang terlibat, dan berkah bagi desa ini. Lena berdiri membeku di bawah pohon jambu air dekat sumur. Matanya berkaca-kaca. Sejak kecil, belum pernah ia menyaksikan orang-orang dari luar desa datang membawa bantuan sebesar ini. Tapi lebih dari itu, hatinya dipenuhi rasa haru karena kini mukena-mukena yang ia berikan tak lagi menggantung sendirian di gantungan kayu reot. Mereka akan segera memiliki rak baru yang bersih, ruang wudhu yang lebih rapi, dan langit-langit yang tidak lagi bocor jika hujan datang. Saat itu juga, Ustadz Arman melihat Lena dari kejauhan. Ia menghampirinya perlahan. "Lena, ikut ke dalam yuk," ajaknya lembut. Dengan langkah kecil dan pelan, Lena mengikuti Ustadz masuk ke dalam musola. Di sana, beberapa ibu-ibu tengah membuka gulungan karpet baru yang diberikan oleh yayasan. Anak-anak laki-laki ikut membantu membentangkannya. Berseru riang melihat warnanya yang merah tua dan tebal, sangat berbeda dari sajadah tipis yang biasanya mereka gunakan. Di sudut, terdapat tumpukan mukena dan sarung yang masih terbungkus rapi. Salah satu di antaranya dibuka dan diperlihatkan oleh ibu-ibu. Putih bersih, lembut, dan harum. Lena memandangnya dengan mata berbinar, meski ia tetap diam. Dalam diamnya, ada percikan syukur yang tak berhenti menyala. Ustadz Arman, seperti membaca pikirannya, berujar pelan. "Kamu tahu Lena, dari mukena dan sarung pertama yang kamu letakkan di gantungan itu, musola ini mulai berubah. Mungkin tak banyak yang tahu, tapi Allah tahu. Dan lihatlah, Allah yang menumbuhkan semua ini jadi ladang pahala." Lena tak kuasa menahan tangis. Ia menunduk, menutup wajah dengan kerudungnya. Hatinya meletup dengan rasa yang sulit dijelaskan. Bukan karena bangga, bukan karena ingin dikenal, tapi karena ia benar-benar merasakan keajaiban doa yang diam-diam ia ucapkan setiap malam, yang tak pernah ia harapkan untuk dikabulkan dengan megah. Namun hari ini, ia menyaksikan jawabannya lebih dari yang pernah ia bayangkan. Hari-hari berikutnya, musola itu mulai ramai oleh suara tukang dan deru mesin. Anak-anak desa ikut membantu memindahkan kayu. Para ibu ikut menyiapkan makanan untuk pekerja, dan para bapak bergiliran menyumbangkan tenaganya. Meski masih dalam proses renovasi, semangat warga semakin kuat. Bahkan, beberapa donatur dari luar desa ikut berdatangan setelah mendengar kabar dari yayasan. Salah satunya berkata, "Kami tergerak karena mendengar cerita bahwa musola ini tetap hidup karena anak-anak kecil yang menjaga kebersihannya." Lena, yang masih enggan menonjolkan diri, tetap datang setiap sore.
Ia menyapu di sela-sela tumpukan bahan bangunan, menyusun kembali mukena-mukena agar tak terkena debu, dan sesekali membantu menyiapkan air minum untuk para tukang. Ustadz Arman pun semakin yakin bahwa musola ini bukan sekadar tempat salat. Ia adalah rumah bagi harapan, tempat tumbuhnya cinta dan keikhlasan. Dan Lena, gadis kecil yatim yang tak banyak bicara itu, telah menjadi bagian dari fondasi rohaninya. Pada malam terakhir sebelum bagian utama musola direnovasi total, diadakan tahlilan kecil di beranda. Warga duduk berdesakan, sebagian duduk di tikar halaman. Lampu petromax dinyalakan, udara malam dingin, namun hati mereka hangat. Lena duduk di samping neneknya, memegang Al-Quran kecil yang mulai lusuh. Di sampulnya tertulis namanya dengan spidol hitam. Ia membacanya pelan, sementara matanya sesekali melirik ke langit yang jernih. Tak ada hujan malam itu, hanya suara jangkrik dan gemerisik daun. Namun bagi Lena, malam itu adalah salah satu malam terindah yang pernah ia alami. Ia tahu, ini bukan akhir. Tapi ia juga tahu, jika mukena dan sarung yang dulu ia beri bisa membawa perubahan sebesar ini, maka masih ada banyak hal kecil lain yang bisa dilakukan untuk menghidupkan kebaikan, sekecil apapun dirinya. Pagi itu, matahari menyapa desa dengan sinarnya yang hangat dan cerah. Awan-awan putih menggantung tenang di langit biru, seolah turut merayakan hari yang telah dinanti-nanti. Musola yang semula reot dan suram kini berdiri dengan wajah baru. Atapnya rapi, dindingnya bersih dengan warna lembut, rak Al-Quran kokoh berjejer, dan gantungan mukena serta sarung tersusun rapi di sudut-sudut yang harum. Anak-anak yang dulu harus saling menunggu giliran memakai sarung kini dapat langsung mengambil sarung masing-masing dari tumpukan yang bersih. Ibu-ibu desa tampak bahagia karena tidak lagi bergantian memakai mukena lembab. Musola kecil yang dulunya hampir dilupakan, kini telah menjadi pusat kegiatan ibadah dan pengajian yang hidup kembali. Lena berdiri di depan pintu musola. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna ungu muda yang baru diberikan oleh salah satu ibu pengajian. Kerudungnya tertata rapi. Wajahnya bersinar dengan senyum yang selalu ditahan karena malu. Di tangan kecilnya, tergenggam Al-Quran yang biasa ia bawa. Meski kini sudah banyak Al-Quran baru di rak, Lena tetap mencintai miliknya. Karena dari situlah dulu ia mulai menguatkan doa-doanya. Ustadz Arman mengajak semua warga berkumpul di halaman musola pagi itu. Di tengah tenda sederhana yang dipasang sejak semalam, tampak dua orang pria dewasa mengenakan batik dan membawa map tebal. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," sapa salah satu pria itu dengan tenang. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab jamaah serentak. Pria itu melanjutkan, "Saya mewakili Yayasan Cahaya Ummah dan juga datang membawa amanah dari seorang hamba Allah di kota yang sangat tersentuh oleh cerita seorang anak yatim yang menyumbangkan mukena dan sarung untuk musola ini. Ia tidak ingin disebutkan namanya, tapi beliau meminta kami mencari dan mengenali siapa anak itu." Dan akhirnya, setelah bertanya ke warga serta konfirmasi dari Ustadz Arman, kami menemukan Lena. Lena yang duduk di samping neneknya mendadak menunduk. Tangan neneknya perlahan menggenggam tangannya, memberikan kekuatan agar ia tetap tenang. Semua mata mulai menoleh ke arahnya. Lena ingin berdiri, tapi lututnya seperti kehilangan tenaga. Pria itu kemudian membuka mapnya dan memperlihatkan lembaran kertas bersampul tebal. "Lena, dengan izin Allah, kami ingin menyampaikan bahwa mulai hari ini kamu akan mendapatkan beasiswa penuh dari yayasan kami hingga kuliah nanti. Selain itu, seorang donatur dari Jakarta telah menitipkan tabungan pendidikan atas namamu untuk keperluan sekolah, kebutuhan harian, dan juga tabungan masa depan." Suasana menjadi hening. Tidak ada suara, kecuali desah haru dari para ibu dan bisik pelan anak-anak. Lena masih tak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia menatap wajah Ustadz Arman, yang memberinya anggukan pelan sambil tersenyum. "Bukan hanya itu," lanjut pria dari yayasan. "Kamu juga akan diajak untuk umrah tahun depan bersama rombongan anak-anak yatim berprestasi lainnya. Semoga ini menjadi awal dari banyak kebaikan yang bisa kamu tebarkan kelak." Tangis pecah di wajah Lena. Ia berdiri perlahan sambil menutupi wajahnya. Neneknya ikut menangis, tapi bukan karena sedih,
melainkan karena tak menyangka bahwa sedekah kecil cucunya bisa membuka pintu-pintu rezeki yang tak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Ustadz Arman melangkah maju, mengangkat tangan dan berkata, "Lena bukan hanya memberi sarung dan mukena. Ia memberi keikhlasan. Dan itulah yang menyentuh langit." Beberapa ibu-ibu menghampiri Lena, memeluknya, mencium pipinya sambil berkata, "Kamu anak luar biasa, Nak. Teruslah jadi seperti ini." Sejak hari itu, Lena menjadi sosok yang disayangi semua orang. Ia tetap rendah hati, tetap datang ke musola, tetap membantu membersihkan dan merapikan. Ia tidak berubah oleh pujian atau bantuan yang datang, karena yang ia harapkan sejak awal bukanlah imbalan. Setiap sore, Lena masih mengajar anak-anak kecil mengaji, kini dengan mushaf yang lebih lengkap dan tempat yang lebih nyaman. Ia bahkan mulai menulis doa-doa kecil di kertas warna dan menggantungkannya di papan dekat rak mukena, agar siapapun yang membaca ikut tersenyum. Dan saat malam tiba, ketika angin semilir menari pelan di antara daun-daun, Lena duduk di sajadah kecil pemberian Ustadz Arman. Ia menengadah ke langit, mengucap hamdalah dalam diam, lalu berbisik pelan, "Ya Allah, aku hanya ingin musola ini tetap hidup. Tapi Engkau memberi lebih dari yang pernah aku bayangkan." Lampu musola menyala temaram. Bintang-bintang bertaburan di langit. Desa yang dulu sunyi kini terasa hangat oleh cahaya dari musola yang dibangun kembali, bukan hanya oleh semen dan genteng, tapi oleh hati-hati yang ikhlas, doa-doa yang tulus, dan langkah kecil seorang anak yatim yang percaya bahwa kebaikan sekecil apapun akan Allah balas dengan ladang pahala tak terduga.